dunia ini penjara. Ya. Penjara buat orang yang beriman. Surganya orang kafir. Cintanya tidak cukup untuk menulis kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah limpahkan pada diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan mata dengan fungsinya, ya. Diberikan telinga dengan fungsinya, diberikan kaki dengan fungsinya, diberikan tangan dengan fungsinya. Lihat saudara-saudara kita di rumah sakit sana, Pak, menggerung mereka, ya, kesakitan, ya. Cabut kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, ya, kita ini harus mengakui dengan perkara yang nampak saja. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis mengatakan, ya, Sayyidina Umar ini ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Hai Umar, kaki onta ini berapa?" Maka dijawab Umar dengan tegas, "Kaki onta ini 4 ya Rasulullah." Maka Rasulullah belum puas, ya, dengan jawaban Sayyidina Umar. "Hai Umar, kaki onta ini berapa?" 4 ya Rasulullah. Tanya lagi, Pak, "Umar, kaki ontanya berapa?" "Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu." Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mampu menghilangkan sekaligus ini. Karena Allah ini kun fayakun, kata Allah jadi, ya. Kalau kata Allah hilang, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala ini sayang kepada hambanya, Pak, maka kita ini bukan diberi paham tentang harta, pangkat, jabatan yang melimpah ruah, bukan. Namun telah dikatakan bahwa orang yang diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala ini orang yang diberi paham tentang agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah Subhanahu wa taala ini sayang kepada hambanya, maka hambanya ini diberi paham tentang agama. Hanya perkara agama saja. Jadi kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia di dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya hanya ada di dalam amal agama yang sempurna yang telah dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama ini, Pak, duplikasi, ya, sempurna sudah. Jangan sampai kita mengurangi, Pak, ya. Agama ini duplikasi, tapi kalau perkara dunia ini inovasi, ya. Namanya dunia ini, Pak, rubah terus sampai kiamat akan berubah, ya. Tapi kalau namanya agama ini sudah paten, Pak, ya. Duplikasi, ya. Jadi kalau bapak-bapak ini mengurangi agama, masya Allah, ya, tinggal nunggu aja. Kalau ini namanya motor pertama, motor keluar ini, Pak, katanya Honda 70, ya. Tapi Honda 70 ini sudah mengeluarkan berapa adik, ya. Masya Allah, ya. Itu berubah-ubah terus, Pak. Tapi kalau namanya agama ini, ya, sampai kiamat, ya. Karena agama ini duplikasi. Seperti bapak ini, saya tampilkan, bapak ini punya rumah, ya. Punya rumah ada kuncinya, Pak, ya. Namun kalau bapak ini bikin duplikat tidak sesuai dengan aslinya, maka tidak bisa, Pak. Tidak bisa untuk membuka pintu, ya. Tidak bisa untuk membuka pintu. Jadi harus sama, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala ini memberi janji, Pak, daripada kita, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, jikalau kalian mau menolong agamaku, niscaya kalian ini akan aku tolong, ya. Ini Allah janji, Pak.
harus kita yakini bahwa Allah ini pasti, ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Tidak akan mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi janji Allah ini lebih pasti daripada munculnya matahari di waktu pagi, ya Pak, ya. Karena matahari ini makhluk, Pak, ya. Segala sesuatunya perlu izin Allah Subhanahu wa taala. Mau muncul atau tidak ini dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam adalah kita haturkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua ada di dalamnya, ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas pengorbanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita mengenal agama, Pak. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita ini Masya Allah ya, kalau enggak ada saudara-saudara kita yang sedang bergerak, Pak, maka kita ini Masya Allah mungkin masih yang penting sholat ini, yang penting sholat ya, yang penting sholat, Pak. Rata-rata itu hampir semuanya yang penting sholat, padahal sholat ini penting, Pak, ya. Sholat ini penting. Jadi semuanya itu perlu iman, ya. Kalau iman lemah, maka segalanya akan lemah, karena iman salah satu tolak ukur, ya. Apabila kita ini mendatangi, ya, panggilan Allah sebelum dipanggil, maka kita ini mendapatkan cahaya matahari, Pak, ya. Cahaya matahari kita dapatkan pahalanya. Apabila kita ini mendatangi panggilan Allah melalui muadzin syariatnya, maka kita mendapatkan cahaya rembulan. Apabila kita datang terlambat, ya, masuk, maka kita mendapatkan cahaya bintang. Ya. Yang keempat ini neraka wel bagiannya, Pak, ya. Maka kita ini bagaimana senantiasa harus terpaut hati kita ini kepada masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini bagaimana, ya, orang yang selalu bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah, maka Muhammad harus katakan kita ini akan didudukan di mimbar-mimbar yang bercahaya, Pak, ya. Sementara itu saudara-saudara kita ini dalam kebingungan, Pak, ya. Nah, sementara kita ini lagi, nah, dikatakan kita ini sedang memperjuangkan agamanya Allah, Pak, ya. Jadi wajar kalau kita ini mendapatkan, ya, tantangan, ya. Namanya usaha ini pasti ada tantangan, Pak, ya. Namanya main sepak bola ini kalau nggak ada musuh nggak seru, Pak, ya. Pasti ada aja tantangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kisah, ya. Luqmanul Hakim ini, Pak, memperjuangkan, ya, anaknya ini untuk memperjuangkan agama ini. Maka berjalan, ya, dari kampung ke kampung ini. Setelah ketemu perkampungan ini, Luqmanul Hakim bersama anaknya ini, mereka ini naik bukan kuda, ya, keledai, ya. Kalau kuda besar begini, tapi keledai ini kecil. Maka dinaikin berdua, ya. Setelah melewati kampung, apa kata orang-orang, Pak, ya? Itu anak dan bapak tidak tahu diri, katanya, ya. Naik keledai, sudah keledainya kecil, dinaikin berdua, tidak tahu kasihan, ya. Tidak mahabah hati asalnya, maka tidak enak itu telinganya, Pak. Hai anakku, barusan kita telah dengar, ya, omongan orang, maka kita ini tidak pantas, katanya, ya, untuk naik kuda berdua sih. Sudah, kalau gitu bapak yang nuntun, kamu naik di atasnya. Maka anak ini, Pak, masalahnya setelah lewat kampung lagi, untuk bagaimana anaknya ini agar menjadi orang, untuk memperjuangkan anaknya. Setelah melewati perkampungan lagi, Pak, ketemu dengan rombongan orang-orang di situ di kampung, di halaman. Maka apa kata orang-orang ini? Itu anak tidak sopan, katanya. Anak tidak sopan, tidak tahu diri. Orang tua suruh nuntun, sementara anak naik
kuda ini namanya. Masalah Pak ya. Ada fitnahnya Pak. Maka dikatakan kalau gitu, nah kamu sekarang kamu turun, kamu tuntun di kudanya, biar bapak yang naik. Setelah dinaikin Pak, dituntun sama anaknya melewati kampung ya. Setelah kampung ketemu sama orang-orang di kampung sana. Maka apa kata orang kampung? Sungguh tidak tahu diri katanya ya. Orang tua naik kuda sementara anaknya suruh nuntun Pak. Masya Allah ya, itulah hadirin yang dimulakan Allah SWT. Maka orang tuanya ini namanya orang perasa, orang beriman ini kan perasa Pak ya. Tidak enak lah diomongin begitu. Hai anakku, marilah kita sama-sama mujahadah kasarnya. Kita sama-sama tuntun ini kuda, kita melalui kampung saja. Maka setelah lewat kampung Pak, ternyata orang kampung juga sama, yang kampung sana juga. Itu orang goblok sekali katanya, anak sama orang tua goblok sekali, punya kuda kok gak dinaikin katanya. Masya Allah. Allah Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka kita usaha ini Pak, Masya Allah ya, usaha dakwah ini fitnah di mana-mana Pak ya. Kalau nggak gitu Masya Allah, tidak seru juga ya, tidak ada musuhnya. Allah hadirin. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ini biarpun bagaimana Pak ya, ini perintah Allah ya. Perintah Allah Pak. Kata Allah ini, keluarlah kamu di jalanku biarpun kamu dalam keadaan senang maupun susah ya. Masya Allah, harus berkorban Pak, karena untuk memperjuangkan agama ini ya, tidak cukup duduk-duduk di rumah, harus mau berjuang Pak, harus mau berkorban. Jadi kalau Bapak ini nggak mau berkorban nanti ya bisa terkorban ya, jadi bisa jadi korban Bapak nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahim. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki. Jadi ulama katakan Pak, Masih katakan ini sehari ini harus kita sampaikan ke 25 majelis ya, agar bagaimana kita ini akan diberi sifat ma'unah, mudah menerima keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kaya miskin ini semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuatan dan iman ini akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi 25 majelis ini bukannya kita ngumpulin Pak 1, 2, 3 ini sampai 50, ini baru satu majelis Pak. Dikatakan kita ini baru satu majelis. Jadi kita ini door to door ke rumah-rumah ini sampai 25 majelis, maka kita ini akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya 3 majelis, Masya Allah ya, apalagi 1 majelis, 2 majelis, nah itu kan lumayan Pak ya. Tapi kalau baru segitu Pak, kalau belum 25 majelis baru segitu, itu ibarat kita ini nancapkan paku di tembok Pak ya. Tancap 3 kali, maka paku ini mudah untuk kita ambil. Tapi kalau paku ini kita pukul sampai 25 kali ya, Masya Allah ya, maka paku ini dia akan bisa diambil Pak. Jadi paku ini harus dibongkar dari temboknya ya. Maka itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi luar biasa kita ini punya orang tua ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Bashir yang maha melihat. Allah Sami, kendaraan berjalan di darat, belum puas juga dipikirin bisa berjalan di laut jadi kapal, belum puas juga bisa terbang. Maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kita ini pikirkan saudara-saudara kita Pak, karena kehidupan kita ini sebenarnya bukan di dunia, kehidupan kita ini di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal ya. Dunia ini tempat meninggal Pak. Bagaimana meninggal kita ini ada keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita pikirkan surah, sirah, sarirah Nabi ini harus ada pada diri kita. Maka kita ini mendapatkan pahala yang luar biasa Pak.
tadi kita memikirkan agama ya, sesaat saja itu mendapatkan 60-70 tahun Pak di cash sama Allah Subhanahu wa taala. Pikir agama tadi kelihatannya main-main banyak, padahal itu luar biasa Pak, mendapatkan 60-70 tahun kebaikan di cash Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebelum hadir di muka bumi ini sudah dipikirkan Pak oleh baginda Nabi kita ini, Masya Allah ya. Sudah dipikirkan dengan kasih sayangnya. Kumpul para sahabat-sahabatku. Saya itu rindu kepada saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukan kami ini saudara-saudaramu. Bukan, kamu mah sahabat-sahabat aku. Tapi saudara-saudaraku, mereka yang belum pernah melihat aku, belum pernah mendengar suaraku, tapi mereka ini beriman kepada aku. Inilah saudara-saudaraku Pak. Maka kita ini bersyukur banyak kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ya, baginda Nabi ini memohon Pak ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar umatku ini pahalanya bisa melebihi umat-umat yang dahulu ya, bisa melebihi umat-umat yang dahulu bagaimana. Maka Allah kasih yang namanya malam Lailatul Qadar ya. Barang siapa mendapatkan Lailatul Qadar maka mendapatkan 1000 bulan, dikatakan Masya Allah ya. Luar biasa Pak baginda Nabi ini ya. Untuk bagaimana umatnya ini bisa mengalahkan umat-umat yang dahulu. Karena umat akhir zaman ini tidak jauh dari 60-70 tahun Pak. Tapi bagaimana agar bisa mengalahkan umat-umat yang dahulu, maka Allah beri di bulan Ramadan ya, untuk pahalanya yang wajib dikalikan 70, yang sunnahnya dibilang wajib. Bahkan kita mendapatkan 1000 bulan apabila kita mau ya, mencarinya. Tapi baginda Nabi ini belum puas kan ya. Nabi baginda Nabi belum puas karena tahu umatnya ini lemah ya. Suruh itikaf aja susah ya. Suruh itikaf aja susah. Maka baginda Nabi ini Pak memberikan tugasnya, yaitu bagaimana kita ini melanjutkan dakwah Pak. Masya Allah ya. Jadi dakwah ini induk segala amal Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an ya. Quran surat Ali Imran 110 masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik katanya Pak. Masya Allah ya. Kalian ini umat yang terbaik. Masya Allah. Amal ma'ruf, mengajak kebaikan Pak. Ukhrijat lin-nas. Masya Allah ya. Kita ini untuk manusia Pak, dilahirkan untuk manusia. Kita ini bukan dilahirkan untuk ambalau ya, namruli ambon, bukan, untuk manusia seluruh alam Pak. Masya Allah ya. Dikatakan jadi kemenangan umat akhir zaman ini bukan karena kuat sholat Pak. Kalau karena kuat sholat, kuat dzikir, puasa, masa kita masih kalah dengan umat Nabi Musa Pak. Umat Nabi Musa saja sholatnya ma'alamu anahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Ini semua Nabi Pak ya, menyebarkan kalimat ini ya, menyampaikan kalimat ini luar biasa. Ini kalimat ini Pak, banyak anak yang mengerti artinya ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Semua anak pada mengerti ya. Namun apa maksud dan tujuannya ya? Maksud dan tujuannya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk yang ada di dalam hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. La ilaha illallah. Jadi maknanya kita ini harus mau keluar Pak di jalan Allah ya. Mengeluarkan keyakinan kepada makhluk yang ada di dalam hati kita. Ya harus mau fisabilillah, urut fisabilillah, keluar di jalan Allah. Kalau nggak mau gitu berarti kita masih ada makhluk di hati kita ini Pak. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ya, rupa harta kita ya, namun Allah melihat hati.
dan amal kita. Inilah Pak. Ya. Jadi kalau Allah ini tidak akan mau masuk ke dalam hati kita ini kalau dia hati kita ini masih ada makhluk. Ya. Jadi dunia ini makhluk Pak. Jangan sampai ada di hati kita. Seperti layaknya Pak ya. Ini kita ini punya domba Pak. Biasa masuk kandang. Nah, kalau sore ini biasa kita masukin kandang. Tapi kenapa ini kok namanya domba sudah masuk lari lagi keluar? Masya Allah Pak ya. Begitu ya sang raja Pak ya. Sang raja ini kalau melihat istana mau masuk, tapi kok dilihat tempat duduknya ini, singgasananya ini ada tai ayamnya, maka tidak akan masuk Pak. Itu sang raja ini harus panggil dulu penggawa-penggawanya bagaimana suruh bersihkan, baru dia mau duduk sang raja. Begitu juga Pak, kalau hati kita ini kotor, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau ya. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini ibarat gelas Pak ya. Ibarat gelas, kalau gelas ini kita kocorin susu kita melamun, itu akan tumpah dengan sendirinya dengan susu Pak. Tidak mungkin salah. Dengan kopi tidak mungkin ya. Itu begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi Pak, nanti umatku di akhir zaman akan terpecah-pecah 1 sampai 73 aliran Pak. Semuanya ini terancam neraka Pak. Masya Allah Pak ya. Semuanya Pak terancam neraka 1 sampai 73. Maka kata baginda Nabi, ada suatu golongan yang mengamalkan yang saya amalkan dan sahabat amalkan, mereka itu yang selamat. Harus diyakini Pak ya, bahwa ini amalan sahabat dan amalan Nabi Pak. Harus yakin kita ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana yang 1 sampai 73 ini kita rangkul Pak dengan mahabbah, kita sayang. Kita ajak keluar di jalan Allah. Masya Allah Pak ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan 124.000 nabi Pak ya. Bayangkan saja. Ini sudah tiada Pak ya. Kalau ibarat Nabi Adam itu umurnya berapa ya? Nabi Nuh saja umurnya berapa? Nabi Nuh saja ulama katakan itu umurnya Nabi Nuh Pak 1700 tahun Pak. Umurnya berdakwahnya 950 tahun, cuma dapat 83 Masya. Ini bukan dikatakan tidak berhasil Pak. Namanya Nabi ini semua berhasil dikatakan. Biarpun tazkiranya sedikit ya. Karena ini dakwah ini bukan untuk orang lain. Dakwah ini untuk sendiri Pak, bukan untuk orang lain ya. Untuk kita diri sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nabi-nabi yang lain terus ke sini. Di neraka sana itu tidak ada kematian. Masya Allah ya. Namanya kematian itu di sini saja Pak. Padahal bukan mati, beda alam kita. Ya. Kita hanya beda alam saja Pak, bukan mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan manusia ini padahal dikatakan Pak makhluk Allah yang paling sempurna di muka bumi ini. Manusia ini salah satu makhluk Allah yang paling sempurna di muka bumi. Tapi dikatakan Allah SWT mengatakan demi masa demi waktu manusia ini dalam kerugian. Yang kaya rugi, apalagi yang miskin ya dikatakan. Karena mereka ini Masya Allah ya. Dunia sudah dijadikan tujuan ya. Bukan akhirat yang dijadikan tujuan. Dunia ini sebetulnya keperluan. Dunia ini baru setetes air di lautan. Baru setetes air di lautan. Dan dunia ini sudah tidak dipandang oleh Allah SWT. Dunia ini ibarat selembar sayap nyamuk Pak. Masya Allah ya. Dunia ini ibarat selembar sayap nyamuk Pak. Tidak dipandang oleh Allah. Biarpun sayap nyamuk itu 1 truk Pak. Nggak ada harganya ya. Tapi namanya pasir 1 truk Pak, masalah apalagi kan asin ya, 1 truk Masya Allah ya, ada harganya Pak. Jadi dunia ini tidak Allah pandang kita. Dunia ini penjara ya. Penjara buat orang yang beriman. Surganya orang kafir ya. Orang kafir ini takut mati Pak. Jadi kita ini ya.
Di penjara, masa di penjara kita ini banyak ketawa-ketawa ya. Kata baginda Nabi ini pernah menegur kepada sahabat-sahabat. Hei sahabat-sahabatku, menegur Pak dengan menyindir ini Pak. Kalau kamu tahu apa yang saya lihat, hari ini kamu banyak menangis, sedikit ketawa. Masa di dalam penjara kita ini banyak ketawanya? Justru kita ini harus prihatin kan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini selamatnya, selamat di dunia, di alam kubur, di alam mahsyar, alam sirat, alam mizan, dan masuk surga tanpa hisab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia sekarang ini sudah zalim, menzalimi diri sendiri Pak, manusia sekarang ini. Ya. Termasuk banyak manusia ini menzalimi diri sendiri. Ibaratnya orang ini Pak punya sapi, ya. Orang ini punya sapi, ngaritnya itu cuma segenggam Pak, ya. Terus sementara dia punya kelinci, ngaritnya sekarung, masya Allah ya. Untuk kelinci ngarit sekarung, untuk sapi ngarit segenggam Pak, masya Allah ya. Kira-kira pantas nggak Pak? Maknanya kita ini Pak hidup sementara, mati-matian untuk perkara yang akan ditinggal. Masya Allah. Sementara untuk akhirat yang selama-lamanya jarang kita pikirkan, masya Allah. Terkadang waktunya bisa udah menisap lagi, masya Allah. Ya? Masya Allah. Padahal kita berdirinya sesaat saja di rumah saudara muslim, masya Allah, lebih baik daripada sholat di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad, masya Allah. Ya? Itu kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar aja, masya Allah. Nunggu setahun Pak. Tapi untuk ahbab ini, masya Allah. Ya? Berdiri sesaat di rumah saudara muslim sama dengan sholat di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Bahkan debu-debu yang menempel menjadi asap ame mati neraka, masya Allah. Nah, jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita yakini Pak ya. Terus kita yakini usaha ini yang sebenarnya ini, usaha yang sebenarnya Pak. Sudah salah satu pesan Wali Songo ini mengatakan, yang kamu ilang kedungin pasar ilang gawi, yang wong wadon ilang mirangi igal-igal popolono jajah deso milang kori, ojo balik satuni petang sasi itu izin soko yang widi. Ini Wali Songo Pak, masya Allah ya, yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kasih sayang Allah ini. Yang kali hilang gedung kalau sungai ini sudah hilang airnya Pak, masalah. Kalau Bapak bisa lihat di Bandung Pak, itu namanya sungai itu sudah habis Pak, jadi mall-mall, ya. Jadi perumahan tingkat-tingkat sana Pak, habis. Yang kali hilang gedung, yang pasar hilang gaulnya. Kalau pasar ini sudah hilang gaulnya, komandannya, ijab kabulnya sudah hilang, masalah. Terbukti sekarang Pak, ya. Masuk Indomaret sudah dibanderol-banderol. Kalau kita nawar diketawain Pak ya. Apalagi kalau kita ijab kabul, di situ perempuan lagi pelayanannya, masya Allah. Padahal perempuan ini harus diam di rumah, masya Allah. Pasar hilang gaulnya, yang uang wadon hilang gulanya, perempuan hilang malunya, masya Allah. Sekarang aurat sudah di mana-mana Pak. Apalagi kalau Bapak mau ke Jakarta, masya Allah ya, Jakarta, masya Allah. Itu namanya perempuan, masya Allah. Kita serba salah, tundukkan pandangan tapi di bawahnya ini kelihatan semua ya. Tutup namanya buka aurat serba salah ya, tundukkan pandangan kelihatan semua malah. Itulah zaman sekarang Pak. Yang memuatkan ilang-ilangi, masya Allah ya. Enggal-enggal tukolono, cepet-cepet bertapalana, masya Allah. Kita bertapalana. Jajah desa bilang kori ke desa-desa, bilang kori ketok-ketok pintu, sampaikan assalamualaikum rahmat dari masjid-masjid ini ke rumah-rumah. Bagaimana orang itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bawa rahmat Allah ini ke rumah-rumah, karena masjid ini tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mulut. Jadi kita ini Pak yang ahli masjid harus mau berjauhlah silaturahmi Pak.
dikatakan panjang umur, berkah rezeki, diampuni dosa-dosanya, ini bersyukur kita ini kepada jalan Allah. Masya Allah ya. Jajah desa Milangkori, ketok Kelongkori itu ketok pintu maksudnya. Masya Allah ya. Sampaikan assalamualaikum, ini doa. Masya Allah. Barang siapa yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, berjabatan tangan, gugur dosa-dosa kita ini, Pak. Masya Allah ya. Jadi untuk masuk surganya Allah ini bukan karena kuat sholat kita, bukan Pak, kita sudah kalah dengan yang dahulu, tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Inilah kita kemenangan kita, Pak. Jajah desa Melokori, ojo balik saat turuni pesan sasi, jangan pulang sebelum 4 bulan. Soalnya 4 bulan ya. Setelah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, bagaimana kita ini menjadikan asbab hidayah intinya, Pak. Karena sebelum iman kita ini harus mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana saudara-saudara kita ini, Masya Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana amalan Masjid Nabawi ini, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah ini harus ada di mana-mana, Pak. Ya, harus ada di seluruh masjid ini amalan-amalan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kita ini akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di majelis para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan cara buat fisabilillah, buat jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan dakwah ilallah, Abu Bakar Siddiq langsung ya, mereka menerima ya, dengan tawaran baginda, dengan dakwah ilallah langsung bagi Abu Bakar Siddiq. Dengan ta'lim wa ta'alum, Sayyidina Umar yang akan memenggal kepala baginda Nabi mendapatkan hidayah, Pak, karena dengan ta'lim wa ta'alum. Masya Allah ya. Dengan zikir ibadah yang namanya himyun, Masya Allah ya, provokator wanita yang dia bersumpah tidak akan masuk Islam, tapi dengan berkat zikir ibadah para sahabat menangis, si himyun, Pak, Masya Allah, yang sedang mengintip dia itu langsung dapatkan hidayah. Sampai himyun ini ditegur oleh teman-temannya, hei himyun, kamu sudah bersumpah tidak akan masuk Islam. Betul, saya tidak akan masuk Islam, tapi Islam masuk ke dalam hati saya. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan hikmah pelayanan, Masya Allah ya, dengan hikmah pelayanan baginda Nabi ini kepada Bilal bin Rabah ya, masuk Islam. Ini masuk Islamnya Bilal bin Rabah, Pak, Masya Allah ya. Mereka ini langsung diketahuan sama juragan ya, sama dulungannya ini, sama bos, diketahuan, Pak, Bilal bin Rabah ini. Maka Bilal bin Rabah ini suruh tinggalkan agama yang baru, katanya. Bagaimana kalau agama yang baru ini lebih baik daripada agama nenek moyang? Karena ini yang benar. Maka sakit hati, Pak, itu namanya juragannya itu, nama Bilal bin Rabah ini orangnya tinggi, besar, hitam, wah, masalah ya. Jagar lah kalau yang preman. Mereka dirantai, Pak, dipukuli mereka ini ya, siang malam supaya mereka meninggalkan agamanya. Masya Allah ya, dipukuli, Pak, diarak. Ini Bilal ini diarak, Pak, Masya Allah, supaya ketahuan sama orang-orang kampung, diarak. Hancur badannya, Pak ya. Malam digebukin sampai gantian yang dalam keterangan itu, gantian yang mukulin, Pak, Masya Allah ya. Namanya dirantai, ya, mau melawan bagaimana ya, sampai lemas, Pak, siang ditindih oleh batu. Hei Bilal, kamu kalau ingin selamat, maka kamu harus kembali kepada agama yang punya. Apa kata Bilal? Ahad. Masya Allah. Sehingga Bilal ini dijual Bilal oleh juragannya, dijual murah, Pak ya. Setelah dijual murahnya, diobrol lah namanya Bilal ini. Ternyata ketahuan sama Abu Bakar Siddiq ya. Ketahuan sama Abu Bakar Siddiq, orang lain udah gak mau beli, ini Abu Bakar beli mahal, Pak. Sudah dibeli mahal, bukannya bersyukur yang menjual tadi, malah ketawa-ketawa katanya, malah menjelek-jelekan Abu Bakar. Abu Bakar, kamu goblok katanya, orang sudah hancur begini, saya jual mahal, kamu mau beli lagi. Perlu kamu ketahui, saya itu bukan beli Bilal, saya beli hatinya Bilal. Karena di hati Bilal ini ada kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT.
keluar di jalan Allah, insyaallah ya. Allah Akbar. Insyaallah saya ini minta doanya juga dari saudara-saudara kita. Mudah-mudahan saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana saya berniat ajam setiap tahun 4 bulan, bahkan hari ini saya akan ambil 6 bulan ya. Saya ambil 6 bulan, minta doanya dari saudara-saudara. Karena salah satu hadis ini, maksudnya bukan hadis sebetulnya, saya waktu gerak di Lampung itu ada ulama kita mengatakan, kamu ini keluar 4 bulan sampai 13 kali katanya. Itu bau sahabat katanya, masya Allah, bau sahabat katanya Pak, belum sifat sahabat, karena sahabat ini memperjuangkan, masya Allah ya 100%. Kita hanya 10% Pak, memperjuangkan agama baru 10%, masya Allah. Tapi insya Allah Pak ya, kita ini udah ada jaminan untuk masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau sahabat ini mengurangi agama 10%, celaka Pak. Ya? Karena apa? Masih ada aku kata Rasulullah. Kamu kalau celaka mengurangi agama 10%. Tapi umatku di akhir zaman mereka mengamalkan agama 10% 3 hari setiap bulan, maka dia akan selamat. Insyaallah. Baik, insyaallah. Yang mau daftar 3 hari insyaallah kemudian boleh namanya Pak. Insyaallah. Ditulis. Insyaallah. Tulis nama. Insyaallah. Apa? Insyaallah. Boleh. Boleh Pak. Insyaallah. Ada Pak. Mari, pendaftar nama di sini. Dan sing ada modal diberi daftar nama pahala. Ada satu kisah, satu orang ibu, suaminya mendaftar 4 bulan, kemudian belum keluar, suaminya sudah meninggal, maka tidur malam dia mimpi, dia suami datang, dia laki dan dia